Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Ada sukacitanya hari ini? Ada, Bu. Ada, Ada, Bu. Bu. Baik. Sukacita selalu, Bu. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar, mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kepada anak kami, Nina, silakan pimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih, Nina. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari Ibu absen dulu kehadiran kita. Nover, Batee, Ya hadir Bu, hadir semua Bu. oh, hadir semua ya. Iya, Bu. Ya Oke. Nggak ada yang absen. Oke, sekarang juga Ibu absensi tentang kehadiran di gereja kemarin. Marta, hadir Bu. apakah hadir? Hadir, Oke. Bu. Ibu Nina, hadirkah di gereja? Iya, Bu. Selalu saya gereja, Bu. Terima kasih. Baik, semua hadir dalam melaksanakan ibadah ya. Terima kasih kepada anak-anak kami. Semuanya anak-anak Tuhan. Oke, sebelumnya ada yang Ibu tanyakan dulu sebelum kita masuk pada pembelajaran. Coba lihat di depan. Yang pertanyaan pertamanya di sana, apakah menurut Anda adakah kemampuan dalam diri Anda masing-masing? Ayo, bagaimana menurut kalian, anak-anak kami semua, apakah ada kemampuan yang ada di dalam dirimu masing-masing? Saya, Pasti ada Bu. kan? Ya, Ada, Bu. ya Nina. Banyak. Apa saja kah itu? Mampu menyanyi, saya mampu berolahraga, dan lain-lain sebagainya. Mantap. Ada lagi pendapat yang lain? Tidak ada ya. Berarti yang lain tidak ada kemampuannya ya. Masih dipendam itu, masih dipendam. Ada yang malu-malu. Nah, kita lanjutkan. Malu, Bu. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas, mengorek, mengoreksi tentang tentang kemampuan di dalam diri kita masing-masing. Kita akan melihat apa aja sih yang menjadi kelebihan kita, apa aja yang menjadi kemampuan yang selama ini tidak kita lihat, tetapi dilihat oleh orang lain. Tidak kita sadari, tapi disadari oleh orang lain. Oke. Maka materi pada hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Pada kesempatan ini, adapun tujuan yang ingin kita capai pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, yakni di mana anak-anak kami harus memahami kemampuan dan keterbatasannya, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Dan kriteria ketuntasan setelah kita belajar materi pada hari ini, ada tiga yang kita harapkan dan yang Ibu harapkan juga kepada anak kami semuanya. Yakni yang pertama, anak-anak kami atau peserta didik kami mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam mengembangkan kemampuan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa pesan kitab suci dalam Matius 25, 14-30 dalam menyikapi kemampuan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, harapannya adalah anda, anak didik kami sekalian bisa membuat aksi sebagai tindak lanjut pembelajaran tentang aku memiliki kemampuan dengan merencanakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
Ini ada sedikit gambar di sini. Gambar apakah yang Anda lihat di sana? Gambar kartun yang sedang menunjukkan bernyanyi, Bu. Ya, Ya, yang sedang sedang karaoke bernyanyi. mereka, Bu. Sedang karaoke nyanyi. Ya, oke, benar sekali. Mari kita lihat dari materi yang akan kita bahas pada hari ini, yakni tentang kemampuan. Kita lihat apa sih itu kemampuan. Kemampuan itu dapat disamaartikan dengan talenta, dapat disamaartikan dengan keterampilan, atau bakat, atau potensi, atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Berarti juga dapat diartikan sebagai kelebihan yang ada di dalam diri kita. Atau segala kemampuan khusus yang dengannya kita mampu mengembangkan diri menjadi pribadi yang utuh. Kemampuan merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pemberian dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang pasti memiliki talenta. Yang membedakannya adalah ada orang yang benar mengembangkannya, ada orang yang malas atau tidak mengembangkannya. Dan perlu diingat bahwa tidak dapat dibenarkan bila ada seseorang yang mengatakan bahwa, oh, saya tidak memiliki bakat. Sering ibu dengar, ibu lihat itu di antara anak-anak kami, kita suruh dia ini, padahal ibu tahu bahwa dia bisa, tetapi dia mengatakan, oh, saya tidak bisa. Oke, ini ada gambar animasi, ada yang ini lebih kepada seni ya, yang ibu tunjukkan di sini. Ada yang main biola, drum, melukis, menggambar, memasak. Ya mungkin anak-anak kami ada di antara yang digambar itu. Ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bercerita, ada yang suka main trompet dan segala macamnya. Baik, mari kita lihat berbagai kecerdasan manusia. Ada kecerdasan akademis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan otak. Contohnya cerdas aritmatika, cerdas dalam mata pelajaran apakah dia di sekolah. Jadi anak kami bisa tahu kalau anak kami selama ini lebih menonjol ke sini, maka itulah dirimu, kemampuanmu. Ada juga kecerdasan seni. Kecerdasan seni ini, kecerdasan terkait mengubah karya seni seperti seni lukis, seni patung, seni tari, dan lain sebagainya. Kalau ada anak kami juga yang lebih ke bagian ini, maka itulah sebenarnya kelebihanmu. Kalau kami lebih, kamu Anda lebih suka melakukan misalnya seni tari, maka pasti di dalam dirimu ada kelebihan dalam seni tari. Kemudian kecerdasan olahraga. Ini biasanya ini laki-laki yang ibu lihat di antara kamu. Yakni kecerdasan terkait kemampuan otot. Contohnya sebagai atlet. Dan ada beberapa hal yang harus perlu kita lihat di sini. Yang pertama, ada potensi, ada karakter, ada minat, dan ada bakat. Nah, dari sini semuanya Anda nanti bisa mengelola, bisa mengetahui mana saja yang menjadi kemampuanmu. Bisa melalui minat, bisa melalui karakter yang Anda biasakan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun potensi yang ada di dalam dirimu. Bisa kamu kembangkan, ataupun melalui bakat. Bakat itu sebenarnya sudah ada sejak secara alami, secara genetis dia. Kita lanjut. Nah, sekarang dari sedikit penjelasan Ibu tadi, Ibu akan tanyakan secara masing-masing. Jawab secara mandiri tentang kemampuanku. Nah, di sini
tertulis di atas, tuliskan berbagai kemampuanmu sebanyak mungkin, baik berupa keahlian, bakat, kebiasaan, minat, dan sebagainya. Contohnya, menyukai pelajaran matematika, mudah bergaul, melukis, olahraga basket, berwajah menarik, dan lain sebagainya. Oke, silakan kerjakan secara mandiri. Nanti Ibu tanyakan satu persatu, paling tidak dua, apa yang menjadi kemampuanmu, ungkapkan. Oke, dipersilakan. Anak kami yang ingin mengungkapkan apa saja yang sebenarnya yang ada di dalam dirinya. Satu orang dulu, siapa? Ya, saya Bu. Ya, silakan anak kami Nover. Ya, pertanyaan yang pertama itu tulis sebagai kemampuan. Ya, kalau kemampuan saya, misalnya kan Bu, menulis bagus, menulis rapi. Itu salah satu Bu, Iya. kemampuan yang saya miliki. Nah, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nggak usah malu-malu. Semuanya pasti ada kemampuannya, pasti ada kelebihannya. Karena kita diciptakan itu memang ada kelebihannya masing-masing. Itulah keunikan kita juga masing-masing. Ada lagi Bu, Oh iya, kelebihan ibu-ibu itu biasanya pintar, atau perempuan itu pintar menari loh Bu. oh iya, benar. Dan tidak salah juga, di antara laki-laki juga ada yang pintar menari. Bernyanyi, Bu. Menghibur Iya, teman. menghibur teman. Hmm. Betul Kalau sekali. teman sedih kan nggak semua orang bisa menghibur. Hmm. Iya, betul sekali. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari dan menemukan dalam dirinya tentang kemampuan-kemampuannya. Nah, sekarang, bagaimanakah dengan kata kitab suci? Apa kata kitab suci tentang kemampuan ini? Adakah panduan kita dalam kitab suci? Tentu ada. Mari kita lihat di dalam Matius ayat Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, sebelumnya dulu Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok ya. Nah, dalam kelompok nanti kalian akan membahas tentang perumpamaan tentang talenta. Silakan dibaca dulu masing-masing, bacanya masing-masing ya. Dan setelah dibaca, mari kita kerjakan dalam kelompok tugasnya. Nah, tugas ini nanti disatukan dengan tugas yang mandiri tadi ya, di dalam buku tugas. Tugas mandiri dan tugas kelompok. Silakan simak setelah dibaca, silakan masuk dalam kelompok dan kerjakanlah di dalam kelompok, diskusikan apa yang menjadi kendala, beritahu kawan atau beritahu ibu, nanti kita bahas. Pertanyaannya di sini ada 6. Yang pertama, apa pengertian talenta menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30 dan sampai yang nomor 6. Oke, kita tampilkan kelompok satu saja ya. Pada anak-anak kami yang kelompok satu, silakan. Pertanyaan yang keberapa silakan dulu diduluankan nomor berapa dijawab. Presentasenya. Kelompok Ibu Maria,
Kelompok Ibu Petronella. Satu aja dulu dijawabnya. Misalnya apa itu talenta? Talenta adalah kemampuan, Bu, atau bakat yang Tuhan berikan untuk kita. Iya, oke, benar sekali. Terima kasih. Baik, setelah semua kelompok menjelaskan, mari kita lihat apa sih sebenarnya pandangan kitab suci tentang tanggung jawab kita atas talenta. Di dalam konsep talenta tadi, dalam bacaan, ada hamba, ada tuan, dan ada hamba satu, hamba dua, hamba tiga. Nah, di dalam talenta yang diharapkan kepada kita adalah pesannya, yakni setiap manusia pasti memiliki talenta. Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan, talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Terhadap talenta Tuhan tersebut, kita dipanggil untuk selalu mengembangkan atau kemampuan talenta yang telah diberikan. Karena kemampuan kita berbeda, Tuhan menghendaki agar kita itu bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Perumpamaan tentang talenta sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mengandung pesan ajaran agar setiap orang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan Allah kepadanya. Orang yang memberikan talenta itu Ibu, melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia. Ibu, kita sudah mau istirahat, Oke, Bu. Ya, sebentar lagi Bel ya, tinggal sebentar lagi materinya. Cara mengembangkannya bagaimana? Sekarang Anda, anak-anak kami, harus mampu mengembangkan talenta yang ada di dalam dirimu. Jangan seperti yang hamba yang menyembunyikan talentanya. Maka talenta yang ada di dalam dirimu harus kamu kembangkan. Kalau tidak, akan terdiam saja di dalam dirimu dan tidak akan berkembang. Caranya ada beberapa di sini, silakan Anda baca sendiri. Dan sikap yang perlu diingat di sana adalah Anda harus bertanggung jawab, Anda harus berdisiplin, dan tidak cepat puas, terus berusaha dan berjuang untuk mendekati kesempurnaan. Tentunya mengembangkan. Oke, silakan Anda baca refleksinya. Setelah Anda berefleksi, ada tugas khusus untuk masing-masing. Ini nanti membuat aksi sebagai tindak lanjut pembelajaran aku memiliki kemampuan dan merencanakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan diri. Silakan buat langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan nantinya untuk kemampuanmu. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari anak kami, dipersilakan. Karena tidak ada pertanyaan, maka mari kita tutup dengan bernyanyi. Hidup adalah kesempatan. Kepada anak kami Petronila, silakan pimpin kita dalam bernyanyi sekaligus berdoa penutup. Baik, Bu. Marilah teman-teman dan Ibu Guru kita tutup pertemuan pembelajaran kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Eh, langsung ditangkap ya. Oke, baik Bu. Saya akan mencoba menanggapi sedikit tentang pembelajaran pre-teaching Ibu Nidar. Nah, menurut saya Bu, pre-teaching Ibu sudah terstruktur baik ya, sudah bagus mulai dari tujuan pembelajaran sampai selesai. Hanya saja tadi ya karena waktu ya, hanya sedikit waktu saja yang membuat kita tergesa-gesa untuk tidak selesai sepenuhnya refleksi sama tujuan pembelajaran tadi tercapai. Oke, demikian. Terima kasih.